Opa, Oma, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat dan sukacita. Perkenalkan, nama saya Teti Burnama Suta dari Jemaat GPIB Petra Bogor. Pada malam hari ini kita akan membaca firman sesuai Sabda Bina Umat tanggal 19 November 2021 pada bacaan malam hari yang terambil dari Keluaran 34 ayat 10 sampai dengan 17. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, pada malam hari ini kami akan membaca firman-Mu dan mendengar renungannya. Kiranya Kau Roh Kudus-Mu agar kami siap untuk melaksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melaksanakan dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Keluaran 34 ayat 10 sampai 17 demikian firman Tuhan. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsa-Mu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa, seluruh bangsa, yang di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu, apabila mereka berzinah dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka. Maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzinah dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzinah dengan mengikuti Allah mereka. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Renungan kita pada Sabda Bina Umat diberi judul Hidup sebagai Umatnya. Hidup ini sering menghadapkan kita dengan kesempatan. Kesempatan dalam hal menjaga keutuhan keluarga, dalam pendidikan, kerja, usaha, bahkan ranah pelayanan. Namun dengan berbagai alasan, terkadang kita memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Memang ada pandangan yang mengatakan bahwa kesempatan itu tidak datang untuk kedua kali. Namun ada kalanya dalam hidup ini kita mendapat kesempatan kedua seperti yang dialami oleh Israel. Israel menerima kesempatan baru atau kedua untuk hidup sebagai umat Tuhan. Oleh karena kasih-Nya, Tuhan berkenan membaharui hubungannya dengan Israel
setelah terganggu karena jatuh dalam dosa, penyembahan patung anak lembu. Pembaruan itu ditandai dengan keinginan Tuhan mengadakan perjanjian kembali dengan Israel. Pembaharuan dan perjanjian yang diadakan Tuhan sesungguhnya adalah kesempatan yang Tuhan berikan agar Israel hidup sebagai umat-Nya yang setia. Dalam hubungan itu, Tuhan berkenan menandai penyertaan-Nya dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib akan dilakukannya dalam kehidupan umat-Nya. Artinya, jika kita setia dan taat hidup sebagai umat-Nya, maka Tuhan pasti menyertai dengan perbuatan-perbuatan ajaib-Nya. Hidup sebagai umat-Nya sebagaimana panggilan dan pembaharuan perjanjian itu adalah berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Menjaga kekudusan sebagai umat dengan tidak mengadakan perjanjian dengan penduduk lain di luar Israel dan kawin dengan anak-anak perempuan dari bangsa lain. Tidak membuat alat tuangan dan menyembahnya. Israel justru diperintahkan untuk merubuhkan mezbah-mezbah berhala. Intinya, di negeri yang akan diberikan Tuhan, Israel harus hidup dalam kekudusan, taat pada perintahnya, dan beribadah, serta menyembah hanya kepada Tuhan. Sebagai umat perjanjian di dalam Yesus Kristus, seperti Israel, kita diingatkan untuk tetap setia dan taat hidup sebagai umat-Nya. Menjadi umat-Nya adalah karunia yang harus kita jalani bersama dan sesuai kehendak-Nya. Mari kita sampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman kebenaran yang telah tertabur dalam hidup kami. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan sampai malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hidup ini karena Engkau kawan yang sejati dalam susah maupun senang, dalam sehat maupun sakit, dan dalam suka maupun duka. Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa untuk program Dewan PKLUG PIB. Kiranya program ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan bahwa dampak virus COVID-19 sudah melandai di negeri kami. Itu adalah karena kasih-Mu dalam hidup kami dan bagi bangsa dan negara kami Republik Indonesia ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi beserta Bapak Ma'ruf Amin serta jajarannya dalam memimpin negara kami. Tuhan, berikan kepada mereka roh hikmat dan kebijaksanaan, berikan kepada mereka kesehatan yang prima, agar kami sebagai rakyatnya bisa mempercayai mereka dengan segala program yang akan dilaksanakan, yang telah dilaksanakan oleh Bapak Presiden kami beserta jajarannya ya Tuhan. Berkati segala usaha, berkati segala apa yang telah dilaksanakan oleh Bapak Presiden Jokowi dan jajarannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Biarlah kami sebagai bangsa Indonesia dapat hidup tentram dan aman di dalam negara kami ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kiranya Engkau campur tangan dalam membasmi virus COVID-19 dan segera akhirkan virus ini dalam muka bumi ini Tuhan. Segala daya dan upaya telah dilaksanakan oleh Bapak Presiden Jokowi dan jajarannya serta nakes untuk membasmi virus COVID-19 ini. Berkati segala usaha mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika malam ini menjadi bagian kami, biarlah kami akan beristirahat barang sejenak dan bangunkan esok hari dengan badan sehat, tak kurang suatu apapun Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya, pencobaan, bahkan maut sekalipun ya Tuhan. Dan kami serahkan seluruh hidup serta hidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dengar dan sahuti doa hamba tak sempurna ini Bapa, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.